Bu Herna ini gimana? Tapi ada ngambil hak orang. Nah, sebagai pengacara gimana? Kalau saya punya prinsip, jadi gini. Saya setiap kali mau bantu orang, saya suruh orang itu kirim kronologis, ya, disertai bukti. Saya pelajari. Nah, saya kan bukan orang yang cuma cari duit aja di dunia ini. Enggak, saya nggak munafik cari uang, tapi paling tidak saya mencari uang yang halal, membela hak orang yang benar. Nah, jadi kalau saya kasih tahu, kalau sampai nanti proses hukum berjalan dan saya ketemukan ternyata si klien ini nggak benar, memang klien ini sebetulnya penjahatnya, oh sorry, saya mundur. Halo guys, Kompo Hukum untuk masyarakat Indonesia. Kali ini saya spesial Kompo Hukum dengan Ci Herna. Ci Herna ini adalah advokat, praktisi hukum sejak puluhan tahun yang lalu ya. Lama. Nah, kali ini kita mau bahas tentang advokat dan imlekan dan bagaimana perspektif Ci Herna tentang advokat dan apa itu imlekan. Nah, oke, Ci Herna, halo, apa kabar? Baik. Terima kasih udah berkunjung ke kediaman saya. Akhirnya Jauh-jauh dari berkunjung Tangerang. Akhirnya berkunjung juga ya. Iya. Nah, jadi kita tadi mau bahas tentang kue keranjang. Iya. Nah, saya ada nih. Oh, iya, ini kue iya. keranjang. Nah, kue keranjang. Ini ngomong-ngomong filosofi tentang kue keranjangnya apa nih, Ci Herna? Kue keranjang ini kan ya karena perkembangan zaman ya. Iya. Dulu lebih Daun. menggunakan daun pisang karena daun pisang itu dia lebih harum ya, lebih kalau orang tua bilang tuh lebih enak lah gitu kan. Nah, cuma mungkin karena berkembang ya lebih praktis mungkin dengan sekarang ini yang plastik. Nah, kalau filosofinya kue keranjang ini sendiri, kalau yang saya ketahui sih kue keranjang ini kan dia lengket. Iya. Nah, dia pertama bentuknya bulat. Ya, bulat. Bulat itu kue keranjang ini sendiri itu dipercayai adalah sebagai kue keberuntungan. Oh, gitu karena ya? di setiap Imlek itu Pasti ada kue keranjang. ada kue keranjang dan biasanya juga di tempat sembahyang Iya. itu selalu diletakkan kue keranjang atau kue keberuntungan. Karena dia dibikinnya ini cetakannya pakai keranjang. Oh gitu. Iya, makanya. Bukan karena bentuknya Oh, bulat, enggak. tapi ada cekoknya gitu, bukan? Enggak, Oh. jadi kue ini dia dicetaknya itu pakai keranjang yang dia pakai daun zaman Iya. dulu baru dibungkus ya, itu dibuatnya seperti Daunnya itu. daun? Pisang. Oh, daun pisang, oke. Ya, beda dengan bacang. Iya. Beda daun. Daun bambu itu. Ya, daun bambu. Nah, jadi bentuk daripada kue keranjang ini dia bulat. Ya, itu menandakan artinya kebersamaan. Oh gitu. Ya, terus dia rasanya manis, itu menandakan bahwa agar hubungan tuh selalu manis. Dan dia juga lengket. Lengket di sini itu artinya mempererat persaudaraan, hubungan yang baik. Jadi kue yang membawa keberuntungan, ya kebersamaan, hubungan selalu manis dan juga akrab. Oke. Jadi biasanya hubungan dengan saudara harus selalu melekat ya, jadi dekat. Nah, seperti itulah ini filosofi dari yang saya tahu nih dari kue keranjang ini. Nah, biasanya kalau Imlek itu suka ada antar apa namanya, kue keranjang atau kue yang lain itu gimana?
sekarang? Kalau anter-anter sih itu hanya untuk mempererat tali persaudaraan saja ya. Kalau mungkin dari saudara-saudara kita yang beragama lain juga ada yang disebut dengan silaturahmi. Nah itu aja sih untuk supaya mempererat tali persaudaraan dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman, dengan siapa aja ya. Kita kasih bingkisan lah ya, itu sih normal lah, semua umum, semua umat beragama pun itu interaksi antar manusia ya seperti itu. Nah kemudian ini Imlek di 2021 kalau Ciherna sendiri merasakan tuh gimana sih? Apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau tidak, atau gimana? Kalau Imlek tahun ini ya pasti sama dengan hari raya ya agama lain ya. Tahun ini tuh tahun yang kita prihatin karena di Imlek tahun lalu itu pandemi kan baru mulai tuh Maret April lah ya, paling mulai April ini. Kita kemarin tuh masih yang Imlek kan masih bisa bebas, masih bisa ketemu, bertamu, berkunjung, berkumpul ya seperti itu. Nah tahun ini kita nggak bisa seperti tahun lalu karena satu, pemilik rumah juga takut karena orang-orang yang datang kita nggak tahu dia berinteraksi dengan siapa saja, dia kemana saja. Terus juga yang datang juga mungkin juga takut juga nanti kalau ketemu teman-teman yang lain. Gitu ya. Jadi mungkin tahun ini kita ya lebih ngetop lah virtual Kyonghi. Jadi Kyonghi ya untuk semua pemirsa Kyonghi itu virtual ya. Kuenya saya bagikan secara virtual juga. Oh ya angpaunya juga virtual ya. Oh ya kita belum bahas angpau ya. Iya. Nah kalau angpau sendiri gimana tuh? Nah jadi tradisi di Imlek itu kan ngetop sekali dengan angpau. Nah, kita bahas dulu dengan merah, pau, amplop. Nah, itu loh yang saya tahu, amplop merah. Jadi kalau misalkan ada orang minta angpau, kasih aja amplopnya. Kan dia minta angpau, bukan isi angpau. Jadi mana angpaunya? Mau segepok, 2 gepok, kirim saja ya. Bungkusnya aja dong. Iya. Jadi angpau ini itu dipercayai itu ucapan bersyukur sebetulnya ya, ucapan bersyukur walaupun kita itu tidak harus setiap tahun pas Imlek aja bersyukur atau beramal atau berdana ya, itu tidak mesti pas harus Imlek, tapi hari-hari biasa pun sepanjang kita memang bisa membantu orang untuk kebaikan ya kita bantu. Cuma pada hari khusus Imlek itu ya itu dilengkapi dengan angpau ini, dengan amplop merah ini, itu hanya sebagai petanda identik Imlek itu dengan kue keranjang, ada angpau, bisa ada manisan juga ya kayak gitu. Nah, angpau itu biasanya diberikan kepada orang yang belum menikah, gitu. Nah ya sekarang kan? Yang menikah, yang belum menikah boleh nggak memberikan angpau? Boleh. Tapi saya nggak ngerti sih ya. Cuma yang saya tahu gini, kalau yang belum menikah dia boleh memberikan uang. Tidak angpau. Gitu. Jadi tidak dimasukkan ke dalam amplop merahnya. Jadi kalau yang di keluarga saya sendiri nih, kalau yang belum menikah mau kasih ponakan-ponakannya, dia langsung kasih uangnya. Bukan angpaunya ya. Bukan, tidak pakai angpau, tidak pakai amplopnya. Jadi kasih langsung uangnya. Nah, banyak orang nggak ngerti sampai orang-orang tuh minta dong angpau, minta angpau. Mereka yang udah beranak pinak, bercucu gitu. Sebetulnya angpau itu bukan satu hal keharusan, enggak, itu bukan keharusan. Balik lagi tadi seperti yang saya bilang, ini adalah ucapan syukur. Nah, setiap orang itu mempunyai caranya sendiri dalam berucap syukur. Bisa aja ya dia tuh nggak mau ngasih angpau, misalkan dia cuma mau ngasih dalam bentuk lain. Boleh tuh ya? Boleh, tapi biasanya sih karena ini kan syarat Imlek biasanya nggak afdol kalau nggak nyediain amplop, karena kan kita itu berusaha untuk pada hari Imlek itu kan hati senang, menyenangkan juga hati orang lain. Hari baik bulan baik ya? Ya, hari baik bulan baik. Jadi orang kan dikasih angpau kan, dia nggak tahu isinya, udah dapet amplop merah aja, identik kan amplop itu dengan duit, padahal kosong, tapi orang udah happy. Pas dibuka kosong, baru gitu. Jadi dikasih amplop angpau orang senang, berarti kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itulah sebetulnya makna daripada angpau sendiri.
itu memberikan kepada anak-anak, kepada yang belum menikah ya, belum berumah tangga, itu ya yang diberikan angpau. Saya boleh dong belum menikah? Boleh, masa udah siapin. Oh, iya. Jadi kalau bisa, karena jangan salah, bukan berarti angpau itu, jadi gini loh, angpau itu sebetulnya kan kalau orang bilang apa ya, wisit ya. Iya. Jadi bukan berarti karena, wah dia orang kaya harus dapatnya gede, wah dia orang ini, wah ngasihnya nggak enak sedikit. Tidak, karena angpau itu bukan buat kamu tabungan, buat ini, buat itu, bukan. Ini wisit. Wisit itu apa sih? Semacam kayak hanya sebagai Syarat. petanda keberuntungan saja. Ya, saya bagikan kebahagiaan buat kamu. Jadi contoh gini, saya suka kok dikasih angpau 20.000 gitu lah. Orang kan kalau orang yang ini, buat apa sih kasih 20.000? Jangan lihat dari 20.000-nya. Kalau saya punya keyakinan gini, kan keyakinan nih. Saya percaya bahwa ini adalah simbol daripada rezeki, simbol daripada sukacita, simbol daripada keberuntungan. Mau 20.000, mau 10.000, mau berapapun itu saya masukkan ke dalam dompet. Gitu. Itu buat wisit itu. Nah, saya punya kepercayaan nih, nggak bakal kosong dompet saya gitu loh. Oh. Karena saya menaruh keberuntungan kasih orang kepada saya. Ya udah saya taruh di situ. Dan ya sampai sekarang saya meyakini itu, dan itu sih nggak tahu ya, Iya. jadi orang. Iya. Tapi buat saya itu kejadian. Oh, iya. Dompetnya nggak pernah kosong. Gitu. Iya, amin amin. Itu tadi filosofi tentang angpau. Angpau. Nah, yang menarik karena Ciharna ini kan juga advokat nih. Ya, advokat ini kan jarang yang Chinese. Dalam keseharian atau praktek dalam advokat tuh gimana sih? Ada perbedaan atau gimana sih? Advokat itu sekarang Chinese sudah banyak ya. Iya. Dulu tuh kan bisa dikatakan orang minoritas Chinese itu sangat takutlah bersentuhan dengan hukum. Sama halnya seperti saya pun berangkat karena masalah Hukum. Oh gitu. Jadi- Advokatnya tuh gitu. Jadi Menarik juga nih soal tokohku. Iya. Oh, iya, iya. Jadi kita ngerasa bahwa kok ada diskriminasi terhadap, dulu kan tajam banget nih masalah minoritas mayoritas ya. Terus di satu sisi mungkin orang menganggap ada prioritas untuk kaum minoritas ya. Oh. Di satu sisi ya, tapi di sisi lain ada dalam tanda kutip penindasan terhadap kaum minoritas. Nah disitulah saya berpikir gini, kita tuh harus melek hukum. Kita tuh sebagai warga negara Indonesia yang kita juga diatur oleh hukum, kita diikat oleh hukum, maka kita harus tahu hukum. Oh gitu. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi dalam tanda kutip komoditi orang-orang yang merasa bahwa oh kaum minoritas ini berduit. Karena tidak semua seperti itu. Oh gitu ya, nggak semua. Nggak semua kaum minoritas. Jadi gini, kalau kita mau lihat ya, kenapa sih kelihatannya kok kaum minoritas ini kayaknya kaya-kaya, Iya. berduit? Ya karena sedikit, lebih sedikit. Oh. Yang susah tuh sebetulnya kalau di presentasi, kita presentasi, yang susah juga banyak. Oh. Cuma karena kebetulan apa sih, orang Chinese ini kan lebih terkenal jiwa pedagang. Ya, jadi jarang menjadi advokat yang Ya. notabene ini adalah membela gitu ya. Ya, jadi mereka kan jiwa bisnisnya kuat, orang Chinese ini, makanya mereka lebih cenderung ke dunia perdagangan. Ya rata-rata ya, ke usaha lah gitu kan. Menjadi advokat itu mungkin zaman dulu itu nggak ada kepikiran untuk menjadi Jarang advokat. sekali ya. Jarang sekali. Nah karena berkembang ke sini, banyak sekali juga apa sih namanya masalah hukum yang terjadi karena makin banyak persaingan ya. Sekarang itu kriminalitas lah, apa segala macam lebih lebih banyak ya. Jadi mungkin membuka banyak orang-orang Indonesia keturunan Tionghoa ya. Kita harus melihat karena kita nih orang Indonesia sebetulnya. Jadi Jadi saya keturunan gitu ya. keturunan aja karena kebetulan ada darah-darahnya yang bikin kulit itu putih, mata itu sipit, muka oriental. Kita juga kan nggak bisa memilih kita Iya. lahir dari keluarga mana, bangsa mana. Jadi kebetulan kita lahir. Tapi kalau saya pribadi sih, saya selalu saya bangga terhadap
culture. Saya bangga terhadap Latar belakangnya. latar belakang karena darah itu tidak bisa dibohongi ya. Yang namanya ada keturunan, yang namanya darah itu kita nggak bisa bohong. Tapi sekarang kalau dibilang kita warga negara mana, kita warga negara Indonesia. Betul. Karena lahir di Indonesia, kita hidup air, beras, semua makanan apa yang masuk ke dalam tubuh kita juga hasil dari Indonesia. Dan pasti KTP WNI dong. Ya pasti. Mana ada. Jadi kalau datang bilang lo orang Cina, lu lihat aja di pantat gue ada nggak stempel made in China. Jadi nggak ada lah. Kita tuh bangsa Indonesia. Sekarang bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia ini membuat sesuatu yang memang berguna. Kayak misalkan advokat yang keturunan Tionghoa ini Iya. kan, tetaplah pada apa sih jalur advokatnya, menegakkan hukum sesuai dengan norma hukumnya, memperdalam ilmu hukumnya pada saat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat itu ya benar-benar ngerti, paham hukum. Saya sih berharap ya kita semua itu membawa apa sih, kita cobalah untuk biarpun ya etnis manapun juga lah ya, kita juga bersaing sehat gitu. Yang penting kita bagaimana menciptakan satu iklim bisnis. Ya bisnis itu kan dagang dan jasa Macam-macam ya. ya. Kita juga jasa nih kan Jasa bisnis, hukum. jasa hukum bisnis kan juga sebenarnya cuma jasa. Perdagangannya itu jasa. Nah itu juga saya harapkan juga tetap semuanya fair mainnya, terus juga tetap pada koridor hukumnya. Nah, Etika itu. profesi advokat. Ya, etika profesi advokat dikedepankan. Nah, berharap nih kan sekarang hujan nih, identik juga nih. Oh Kalau Imlek iya tuh iya dengan iya. hujan, jadi ada Nah, itu apa tuh? ada Filosofinya. kue keranjang, ada angpau, biasanya ada manisan, ada juga Hujan. hujan. Nah, itu sebetulnya sih musimnya ya. Memang sudah musim penghujan. Iya, musim penghujan dari mana. Tapi ada juga yang membuat kepercayaan itu ya namanya kepercayaan, keyakinan, pendapat ya sah-sah saja ya. Ada yang bilang kalau Imlek hujan deras karena dewa turun. Menurut apa nih? Tradisi Oh, Chinese. Oh iya iya. Wah, dewa turun, dibersihin langit, makanya hujan. Karena pada saat itu kan dipercaya bahwa setahun sekali kan amal ibadah kita dinilai. Oh. Gitu ya. Oke. Nah, ini sih saya berbicara berdasarkan cerita orang tua lah ya. Itu juga balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Soal nggak percaya nggak ada masalah Nggak juga. ada masalah, kan itu kan cuma this is the story gitu loh kan. Nah jadi katanya bagi kita yang punya altar ya, itu diperiksa, dilihat, Oh, gitu ya. dicek katanya lo ngeri kan. Makanya jangan berbuat jahat. Terus perbuatan-perbuatan kita di dunia ini juga dinilai ya, tuh ada dewa yang menulis wah berapa nih amal ibadahnya nanti buat ke depannya. Oh, buat tahun berikutnya. Iya. Oh bisa jadi besoknya udah cukup nih tabungan amalnya ya, sering banyak nyumbang, wah besok dapat undian. Amin. Kayak gitu. Jadi itu hanya kepercayaan aja sih gitu kan. Nah nanti pas udah mau cap gome ya, Iya. hujan lagi deras. Ya, balik kan dewanya tuh turun. Oh, gitu. Naik. Tapi kan turun, pas Imlek turun. Nah itu makanya Cap Pekong gome. turun. Namanya disebut Tua Pekong ya. Jadi dewa turun. Nah nanti akhir daripada Imlek itu sendiri tandanya dengan Cap Gome. Berakhirlah Imlek. Iya, Cap Go tuh 15. Ya, jadi tanggal 15 itu jadi kita punya waktu untuk kyonghi itu 15 hari. Lewat Setelah dari hari itu. Imlek pertama. Ya, 15 hari saja. Kan Imlek itu tanggal 1. Iya. Cap Gome tanggal 15. Nah, itu dewa naik. Udah selesai. Imlek selesai. Selesai. Nah, itu soal Imleknya. Nanti penilaian kita evaluasi oleh para dewa selesai. Tinggal nanti dicatat di sana kan mana-mana amal ibadahnya yang bisa berbuah baik, yang berbuah buruk ya berbuah buruk. Jadi jangan pernah salahkan siapa-siapa yang terjadi dalam hidupmu gitu kan. Karena semua berbalik lagi pada perbuatan kita. Amal dan perbuatan ya. Ya, itu yang berbalik. Nah, kalau Tiana sendiri kan nih sebagai advokat ya. Apa sih motivasi atau hal apa yang paling mendasar sehingga menginginkan jadi advokat? Kalau saya pribadi karena pernah ngalamin hal yang tidak baik di keluarga dulu, bagaimana mamah itu almarhum mamah itu ya dibuat semena-mena
oleh oknum lah penegak hukum. Terus kita sebagai anak nggak ngerti apa-apa, hanya nonton. Bingung gitu ya? Ya. Terus saya juga pernah ngalamin hal yang tidak bagus gitu, karena nggak ngerti gitu kan. Nah pas sekarang ngerti, syalan tau gitu gue gembok orang ini. Siapa kek kalau memang oknum ya, dalam arti oknum ini kayak oknum itu kayak kalau udah mulai nindes lah, intimidasi lah, apa segala macam ya, gue udah melakukan perlawanan dong. Udah ngerti kan. Kalau dulu kan nggak ngerti. Jadi kalau dulu tuh ngelihat proses hukum itu yang terjadi pada pernah ngalamin sama orang tua tuh, yang sekarang baru mikir ya ampun gila ya, kasian banget gitu loh. Orang tua kita digituin gitu kan sama orang ya. Iya, maksudnya ya sekarang kan udah ngerti ini masalah pidana, masalah perdata gitu kan. Dulu kan mama tuh kan beli rumah, udah lunas, udah AJB, udah segala macam sama yang pemiliknya gitu kan. Terus tiba-tiba ponakan dari suaminya ngelaporin ke polisi karena nggak dapat katanya warisan. Diungkit lah warisnya, perolehan rumah itu gitu ya. Iya, jadi gini loh, kan mama tuh beli rumah sama yang pemiliknya, dan ditandatangani oleh ahli warisnya semua, karena kebetulan si ibu sama bapak ini, si bapaknya udah meninggal, tinggal ibunya sama 2 anaknya. Nah anaknya ini anak adopsi, tapi adopsi secara hukum. Di pengadilan? Iya, di pengadilan ada semua kok. Nah terus tanda tanganlah si ibunya, tanda tanganlah anaknya, udah dong kita beli, udah AJB pas segala macem, udah AJB dan segala macam, udah beres dong, berarti beres kan, berarti objek udah berpindah nih di kita. Tiba-tiba datanglah ponakan dari si suami, almarhum suami. Jadi dia merasa bahwa dia sebagai ponakan suami itu berhak dapat warisan. Nah kan harusnya kan mintanya sama yang ngejual, yang pemilik sebelumnya. Iya, yang ngejual. Ini enggak, dia mempolisikan nyokap gitu loh. Mama dilaporkan. Nah kita kan nggak ngerti, ya kan? Dan hasil perolehannya ada AJB kan? Ada semuanya, lengkap kok, surat-suratnya lengkap. Nah kita kan nggak ngerti. Sekarang ngerti dong. Kalau sekarang ini karena kan udah ngerti nih, gitu loh, rasanya raja banget gitu kan. Makanya ya we have to learn everything lah ya. Jadi kadang-kadang ada satu momen yang membuat kita itu bisa tambah pintar, bisa tambah cerdas, bisa tambah maju, atau naik kelas gitu ya. Ya, jadi dari situlah kita belajar dong bahwa ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar, ini. Nah, itulah yang membuat saya itu termotivasi kalau dapat klien itu yang datang nih. Besok kan klien itu kan pemikirannya berbeda dengan kita. Nah, kenapa mereka perlu kuasa hukum? Ya orang yang ngerti dengan hukum, menerjemahkan ke semuanya dalam bahasa hukum, bukan dalam bahasa umum, kan gitu. Nah, kadang ada nih klien datang, ya dia minta tolong, ya kan? Kadang bingung juga nih, minta tolong. Bingung, masalahnya perkaranya 30 juta. Pusing pala Barbie dong. Oke lah, nolong nih, nggak usah pakai fee lah ya. Ya kita kan ada kewajiban sebagai advokat untuk menjalankan atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat ya. Bantulah. Tapi masalahnya utang piutang. Nah terus ya saya bilang udah ikhlasin aja. Ya kan? Nggak bisa juga, karena orang yang utang pun entah kemana. Gitu. Akhirnya saya cuma kasih tahu. Kalau kayak begini pun akan capek, dia juga diongkos juga, terus dia juga capek pikiran juga. Salah satunya yang mau nggak mau kalau kayak gitu ya udahlah diikhlaskan. Mau gimana? Jadi bukan ke persoalan hukumnya, tapi lebih kepada edukasi moral gitu. Ya, dan saya juga kasih tahu next time tuh, ya kalau udah berhutang, kalau kita mau kasih hutang orang berarti siap untuk sakit hati. Karena orang tuh kalau ngutang itu datang kayak kucing. Terus kalau ditagih kayak singa, gitu, ya? Ini pengalaman pribadi Pak. Enggak, saya tidak pernah ngutangin orang, maaf, karena sudah dididik sama bokap. Gitu. Jadi papa dulu bilang begini, kalau kamu ada orang minta tolong sama kamu tolong aja, kamu bantu saja, semampu kamu, seikhlas kamu. Gitu. Nah, tapi kalau orang datang ngutang ke kamu, jangan kasih.
kalau kamu kasih, berarti kamu siap sakit hati, berarti kamu siap untuk kecewa, gitu kan? Oh. Ya udah gitu. Karena apa? Karena logikanya benar sih, logikanya benar. Pada saat orang punya uang 1 juta, ya, dia nggak cukup buat hidupnya, dia cari pinjaman. Bagaimana dia mau bayar pinjaman kalau uangnya aja 1 juta dia nggak cukup? Berarti kan dia untuk memenuhi kebutuhan yang lain, dia pasti dipinjam dari sana, pinjam siapa aja bisa dipinjamin. Artinya yang uang dia pinjam dari kita itu jangan pernah berharap balik. Itu aja logikanya. Gitu ya? Iya. Dia uang aja nggak cukup, terpaksa pinjam. Ya bagaimana dia mengganti orang dia pinjam juga kan dia nggak cukup uangnya, ya kan? Logikanya begitu. Iya. Nah, terus sekarang kalau misalkan dia pinjam, ada tapi loh orang yang pinjam galak. Oh gitu ya? Ada banget gitu. Lo mau kasih pinjam gua nggak? Bilang aja kalau nggak mau. Galakan dia gitu. Ya gitu lah. Ada yang aneh-aneh gitu. Ada yang sampai waktu minjem tuh nangis, tolong apa segala macem lah, susah lah, inilah itulah. Tapi kalau saya sih punya prinsip gini, kalau orang datang ya, dia apa masalah dia nggak punya duit karena nggak bisa makan, saya kasih dia makan. Gitu aja ya udah. Udah, itu aja, kasih makan, kasih uang secukupnya buat dia makan. Iya. Ya udah, mau ganti mau nggak ya bodo amat gitu kan dia bilang buat makan, ya udah buat makan. Jadi pada saat kita memang mau memberikan uang itu, ya udah ikhlas, jangan berharap bahwa bakal diganti gitu. Terus juga keterkaitan Imlek dan juga tradisi dan juga ajaran, ya itu kan balik lagi kita sebagai manusia apapun agamanya, ya apapun sukunya, apapun hari rayanya, tetap semua agama itu pasti ngajarin bahwa yang baik-baik ya. Selalu kita tuh berbuat baik ya. Sebisa mungkin kita berbuat baik, sebisa mungkin kita menolong orang, sebisa mungkin jangan mengambil hak orang. Nah itu. Nah ini jadi lawyer nih gimana nih? Kalau nanti ada orang ada calon klien Bu Herna, ini gimana? Tapi ada ngambil hak orang, nah sebagai pengacara gimana? Kalau saya punya prinsip, jadi gini. Saya setiap kali mau bantu orang, saya suruh orang itu kirim kronologis, ya, disertai bukti. Saya pelajari. Nah, saya kan bukan orang yang cuma cari duit aja di dunia ini. Enggak, saya nggak munafik cari uang, tapi paling tidak saya mencari uang yang halal, membela hak orang yang benar. Nah, jadi kalau saya kasih tahu, kalau sampai nanti proses hukum berjalan dan saya ketemukan ternyata si klien ini nggak benar, memang klien ini sebetulnya penjahatnya, sorry, saya mundur. Itu perjanjian di awal gitu, dan itu pernah terjadi tuh. Jadi saya mau ditawarkan berapapun juga, kalau memang saya tahu ini perkaranya memang tidak benar mau dibenarkan, nggak mau. Saya nggak mau. Kalau gitu closing statement nih, karena bagaimana advokat ini berjalan di rel yang benar dan bagaimana menegakkan hukum sesuai dengan kepastian hukum. Kalau bagaimananya, kalau saya sendiri ya, saya bicara saya sendiri ya, karena kan setiap orang punya jalannya masing-masing. Kalau saya sendiri ya, jadi advokat, pahamilah perkara yang mau ditangani, itu penting sekali. Jadi jangan hanya berpatokan pada yang penting teken kuasa karena kepengen duit, kepengen fee. Janganlah seperti itu. Tapi bagaimana kita benar-benar membantu klien kita menyelesaikan masalah hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jujurlah terhadap klien ya. Jujur terhadap klien, apapun juga jujur gitu. Kita tahulah, saya nggak perlu sebut di sini lah ya. Banyak faktor dalam hal kita mengurus perkara, banyak faktor. Nah, ini yang harus kita bicarakan dulu sama klien. Jadi kejujuran itu yang kita bicarakan, karena banyak juga nih klien-klien yang nakal ya kan, minta urus, ngomongnya banyak loh. Nggak cuma advokat yang ember, klien juga banyak yang ember. Wah, nanti kalau berhasil kasih sukses fee lo apa inilah, saya kasih ini, saya kasih itu. Banyak dong, kita ngalamin lah ya kayak gitu ya. Tapi begitu perkaranya tengah jalan udah mau jelas nih, diputus. Banyak loh kayak gitu. Jadi putus di kuasanya diputus supaya nggak bayar sukses fee. Jadi sesuai hukum, advokat ini landasannya adalah surat kuasa. Hubungan antara advokat dengan klien. Ketika itu diputus, selesai. Hak dan kewajibannya selesai. Nah, yang terjadi itu kan ada juga
klien yang beritikat tidak baik, ada juga advokat ya oknum juga yang beritikat tidak baik, samalah seperti itu. Jadi ya marilah sama-sama kita semuanya baik-baik saja. Oke, Ciarna, terima kasih Koko Hukumnya dan Xie. sudah berkenan hadir di sini, sudah diterima dengan baik. Dan sekali lagi Gongsi Gongsi Paca. Paca. Thank you. Chinen Kuala. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update Koko Hukum berikutnya. Makasih. Gongsi.